Pada kesempatan ini diuraikan tolok patokan acuan transformasi atau gauge transformation. Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan transformasi tolok atau gauge transformation, marilah kita lihat kembali persamaan Maxwell yang telah disederhanakan menjadi dua persamaan dalam potensial skalar dan potensial vektor. Dari 4 persamaan Maxwell ini bisa didapatkan penyelesaian untuk E dan B. Karena keduanya merupakan vektor, maka kita berhadapan dengan 6 variabel, yaitu 3 komponen E dan 3 komponen B. Dengan memperkenalkan konsep potensial skalar dan potensial vektor untuk diterapkan pada persamaan Maxwell, kita dapatkan dua persamaan terkait dengan potensial skalar dan potensial vektor. Variabel yang harus dicari menjadi 4, yaitu 1 skalar V dan 3 komponen A. Setelah diperoleh potensial skalar V dan potensial vektor A, medan listrik E dan medan magnet B dapat dicari menggunakan relasi V sama dengan rotasi A dan E sama dengan minus gradien V min dA dt. Transformasi dari potensial skalar V ke medan listrik dan potensial vektor A ke medan magnet menyangkut operasi diferensial. Padahal kita tahu bahwa diferensial suatu tetapan adalah 0. Dengan demikian, potensial skalar V dan potensial vektor A terkait dengan medan listrik dan medan magnet tertentu tidaklah tunggal. Terdapat tak hingga tetapan yang apabila ditambahkan pada potensial skalar dan potensial vektor tertentu menghasilkan medan listrik dan medan magnet yang sama. Misalkan terdapat dua set potensial V A dan V aksen A aksen, memberikan medan listrik E dan B yang sama. Relasi keduanya dapat dituliskan dengan A aksen sama dengan A plus alfa dan V aksen sama dengan V plus beta, yang mana alfa adalah sembarang tetapan atau konstanta vektor dan beta adalah sembarang tetapan skalar. Keduanya tidak bergantung pada posisi. Yang perlu diperjelas kemudian adalah seberapa bebas memilih alfa dan beta sehingga dapat diperoleh penyelesaian untuk E dan B yang sama, atau adakah kondisi tertentu yang perlu dipenuhi. Dari persamaan ini, medan magnet B dapat dinyatakan dengan rotasi A atau rotasi A aksen. Jika kita substitusikan relasi A aksen terhadap A, B dapat dinyatakan dengan rotasi A ditambah rotasi alfa yang dipenuhi jika rotasi alfa ini sama dengan 0. Kedua set potensial tersebut juga dapat memberikan medan listrik yang sama. Ini berarti bahwa tetapan vektor alfa sama dengan gradien suatu skalar. Ingat bahwa rotasi dari gradien sama dengan 0. Kedua set potensial tersebut juga memberikan medan listrik yang sama. Lagi-lagi, jika disubstitusikan V aksen dan A aksen, kita dapatkan bahwa gradien beta ditambah laju alfa terhadap waktu sama dengan 0. Atau gradien dari beta plus d lambda dt sama dengan 0. Yang mana di sini kita telah menggantikan alfa dengan gradien lambda. Gradien suatu besaran sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa besaran tersebut bukan merupakan fungsi posisi, sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu konstanta yang gayut waktu. Dengan demikian, beta dapat dinyatakan dengan min d lambda dt plus kt. Lambda dan kt keduanya merupakan konstanta sembarang yang gayut waktu, sehingga kt dapat diserap atau dijadikan satu dengan lambda. Misalnya, konstanta baru tersebut dinyatakan dengan lambda aksen sama dengan lambda plus integral kt aksen dt aksen untuk t aksen dari 0 sampai t tanpa mempengaruhi gradien lambda. Dengan demikian, beta dapat dinyatakan dengan minus d lambda aksen dt. Jika gradien lambda kita gantikan untuk alfa pada potensial vektor, maka besaran tersebut menjadi A aksen sama dengan A plus gradien lambda. Demikian juga apabila beta kita substitusikan ke V aksen, maka kita dapatkan V aksen sama dengan V min d lambda dt. Dua persamaan ini dikenal dengan
tolok transformasi atau gauge transformation. Dengan demikian, untuk sembarang fungsi skalar lambda yang gayut ruang dan waktu dapat ditambahkan gradien lambda pada potensial vektor A dengan catatan pada potensial skalar dikurangi dengan d lambda dt. Demikian uraian tentang tolok transformasi.